Jadi pemirsa, dialog malam hari ini ibaratnya gelaran karpet merah untuk mendudukkan permasalahan ini. Saya suka sekali dengan tema ini karena ada sangkut pautnya ke sejarah, ke partai politik, dan pastinya apa di balik pernyataan tersebut. Kenapa ketika Prabowo Subianto menyentil soal Bung Karno adalah milik rakyat Indonesia bukan satu partai, yang bersuara adalah PDIP meskipun tidak disebutkan partainya pemirsa. Mari kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam, pengamat politik kita, Mas Agung Baskoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dua elit politik kita mewakili partai politik yang saat ini bersuara dan ditanggapi tiada lain kalau bukan dari Gerindra, ada Bang Daniel, dan dari PDIP Bang Basarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam Caca. Saya mau ganti switch dulu aturannya. Harusnya saya bertanya kepada Bang Daniel, tapi saya ingin bertanya kepada Bang Hasto terlebih dahulu. Bang, Basarah. Pak Prabowo tidak Basarah. menyebut PDIP, tapi kenapa langsung ditanggapi Bang Basarah tidak menyebut PDIP, tapi kenapa kemudian Pak Hasto langsung memberikan tanggapan, kenapa kemudian disinggung? Apakah ini menegaskan PDIP sadar bahwa partai politik yang mengklaim Bung Karno adalah PDIP? Boleh dijelaskan Bang Basarah. Terima kasih Caca. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya ingin memberikan background lebih dahulu. Pertama, saya mengutip pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra, Bung Habibur Rahman, berkali-kali dalam setiap kesempatan yang sama, dialog di televisi dan lain sebagainya. Dia sering mengatakan bahwa Pak Prabowo menginstruksikan kepada seluruh kader Gerindra melarang untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bersifat menyerang Ibu Megawati Soekarno Putri. Mengapa? Karena Pak Prabowo merasa hubungannya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sangat baik sejak dulu. Bahkan sejak Bu Mega dulu memulangkan Pak Prabowo dari Yordania, mengurus status kewarganegaranya yang hampir stateless dan seterusnya. Itu saya pegang. Yang kedua, Pak Prabowo sendiri yang saya tahu selalu ingin menjaga hubungan baik dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi oleh karena itu pernyataan terakhir yang menjadi diskusi kita hari ini, saya tidak merasa ditujukan untuk menyentil PDI Perjuangan. Justru saya merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo atas pernyataannya yang menyebutkan bahwa Bung Karno itu adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Kenapa kami perlu mengucapkan terima kasih? Karena sejatinya itulah salah satu misi perjuangan politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu menempatkan kembali nama baik dan citra Bung Karno di tengah-tengah bangsanya sendiri sebagaimana seharusnya. Mengapa saya katakan sebagaimana seharusnya? Karena di masa yang lalu, terutama di masa Orde Baru, Bung Karno dengan politik desoekarnoisasi yang dilakukan oleh Orde Baru pada waktu itu tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Sebagai seorang pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, seorang proklamator bangsa Indonesia, penggali Pancasila, Presiden pertama Republik Indonesia. Tidak diterima oleh Bung Karno. Bahkan kalau Anda tahu Caca, gelar pahlawan nasional bagi Bung Karno itu baru diterima tahun 2012 yang lalu. Bayangkan, ia wafat 1970. Seorang proklamator, pejuang kemerdekaan, penggali Pancasila, Presiden pertama Republik Indonesia. Tetapi baru mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun 2012 yang lalu melalui Kepres nomor 83 tahun 2012. Bayangkan. Oleh karena itu, bagi kami keluarga besar PDI Perjuangan, kalau seorang presiden terpilih, apalagi berlatar belakang militer seperti Pak Prabowo, menyatakan bahwa Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia, milik rakyat Indonesia, itulah tujuan dan cita-cita politik perjuangan kami. Oke, Bang Basarah. Mengenai pernyataan ada partai politik yang mengklaim Bung Karno, mengaku-ngaku Bung Karno, pada titik itu tidak ada satupun perjuangan PDI Perjuangan mengerdilkan Bung Karno dengan eksistensinya milik bangsa bahkan milik dunia, karena dengan Konferensi Asia Afrika Bung Karno diakui di berbagai dunia. Banyak negara-negara yang menggunakan nama jalan di kota mereka dengan jalan Ahmed Soekarno seperti di Mesir, di Pakistan, di Aljazair ada patung Soekarno dan sebagainya. Jadi tidak mungkin Caca, PDI Perjuangan mengkerdilkan Bung Karno hanya menjadi milik partai politik, bahkan bukan milik kelompok atau golongan. Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia, milik rakyat Indonesia. Begitu Caca. Ditahan dulu Bang Basarah, sekarang saya lempar langsung ke Bang Daniel. Alih-alih tersindir malah berterima kasih bahwa semacam penegasan pengakuan terhadap Bung Karno. Bang Daniel, ini sindiran halus tidak dengan pernyataan Pak Prabowo?
Tidak ada sindiran sama sekali dalam pernyataan Pak Prabowo tersebut. Sejak awal Pak Prabowo selalu menempatkan Bung Karno sebagai bapak bangsa. Bahkan salah satu idola utama Pak Prabowo itu adalah Bung Karno. Bahkan ada satu dialog yang menarik antara Pak Prabowo dengan almarhum Pak Mitro, ayahnya Pak Prabowo. Pak Prabowo pernah tanya kepada Pak Mitro, apa salah satu penyesalan dalam hidup Pak Mitro selama ini? Ketika itu ditanya oleh Pak Prabowo, Pak Mitro jawab bahwasannya salah satu penyesalan Pak Mitro itu adalah menolak ketika diajak Bung Karno untuk kembali masuk kabinet. Kenapa? Karena Pak Mitro menganggap padahal beliau punya kesempatan untuk bisa mengawal pemerintahan Pak Karno pada saat itu. Namun ketika beliau tidak masuk di kabinet, beliau tidak punya kesempatan itu. Nah, artinya di satu sisi Pak Prabowo memang sejak awal itu menempatkan Bung Karno itu salah satu role model politik beliau. Makanya Anda perhatikan Pak Prabowo banyak belajar dari ideologi yang diajarkan oleh Bung Karno. Itu pertama. Baik. Kemudian kedua, Mbak Caca, yang ingin disampaikan Pak Prabowo adalah mengingatkan kita semuanya bahwasannya kita punya hutang sejarah untuk mewujudkan cita-cita besar Bung Karno. Nah, oleh sebab itu, untuk merealisasikan hutang sejarah cita-cita besar kemerdekaan yang sering disampaikan dan dipikirkan, bahkan digerakkan oleh Bung Karno itu, maka kita harus menempatkan Bung Karno sebagai role model politik penting di Indonesia. Dan tidak bisa diklaim oleh satu dua kelompok. Itu yang ingin diingatkan oleh Pak Prabowo. Tidak ada maksud sama sekali untuk menyindir siapapun, kelompok manapun, partai politik manapun. Kenapa? Karena kan kita semuanya itu selalu ketika ingin mengimplementasikan semangat pembangunan dan segala macam, itu harus memasukkan semangat dan jiwa kemerdekaan yang diajarkan oleh Bung Karno selama ini. Jadi sama sekali tidak ada menyindir siapapun, justru mengingatkan kita semuanya untuk menghadirkan semangat Bung Karno di Indonesia. Baik, Mas Agung boleh ditanggapi. Kalau kita memberikan kesimpulan secara satu kalimat, tidak ada yang tersindir, tidak ada yang menyindir, selesai kita di sini. Tapi sebentar, kayaknya hubungan ini makin lama makin gerah karena perang pernyataan saling saut menyautan saja dalam politik pasti ada artinya. Pertama kita lihat konteks dulu ketika Pak Prabowo berpidato itu di Rakornas PAN, ya. Dan yang menarik dari 42 menit pidato itu ada penggalan 2,5 menit bahwa Prabowo itu di-endorse oleh para presiden, termasuk di situ Soekarno. Nah, di poin Soekarno ini agak lama penjelasannya, sampai pada satu titik menekankan bahwa Bung Karno bukan milik satu partai. Artinya teks di situ sangat jelas dari konteks yang kita lihat bahwa Pak Prabowo pidato di depan salah satu anggota koalisi yang namanya PAN, tapi teksnya di situ sangat jelas bahwa Bung Karno bukan hanya milik satu partai, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Bahkan Bang Basara tadi menyampaikan milik dunia seperti itu. Jadi saya melihat ini sahut menyahut ini istilahnya berlangsung karena memang ada tepukan dari PDIP yang memang dalam tanda petik melalui Ganjar memilih untuk beroposisi. Dan kemudian bagi Pak Prabowo itu sebuah cinta yang tak berbalas ya. Cinta tak terbalas lah. Cinta bertepuk sebelah tangan. Beliau mungkin agak kecewa ketika pidato itu menyampaikan sampai pada satu momen menekankan bahwa ya Bung Karno milik semua. Seperti itu. Kita tidak bisa menyimpulkan karena nanti akan memberikan kesimpulan dan juga jawabannya pasti narasumber saya sesaat lagi bahwa bisa jadi kata Mas Agung di sini bahwa ini ada hubungannya ketika PDIP menyatakan menjadi oposisi lewat Ganjar. Padahal tadi Bang Basara mengatakan katanya lewat Habibur Rahman Pak Prabowo melarang kader untuk menyerang Ibu Megawati. Lah kok gini? Sesaat lagi.